Welcome. Tugas UAS. Video konseling individu. Menggunakan teknik WDP. Nama: Dewi Silambi. NIM: 1.220.229.007. Kelas ABKK. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ada yang ibu bisa bantu? Di sini mau cari siapa? Jadi kalau siapa? Mau cari ibu. Sebenarnya ibu mau boleh tahu siapa namanya? Beneran dari kelas berapa? Kelas satu yang di dekat perpustakaan kelasnya. Sini mau cari ibu. Sebenarnya ibu. Sebelumnya kamu sudah tahu nama ibu? Belum. Kan nama ibu Dewi Silambi. Ya, kita bisa panggil ibu Dewi ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Tadi katanya mencari ibu ya. Sebelumnya apakah Rita pernah ikut konseling? Belum pernah. Belum pernah. Jadi kita belum tahu apa itu konseling. Belum. Nah, oke, ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, kita konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah, di sini konselornya itu adalah ibu dan konselnya itu adalah kita. Di mana konselor ini membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Tapi ada yang perlu ibu tekankan kita kalau masalah itu tidak selamanya bisa diselesaikan ya. Tapi ibu akan mencoba untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang kita alami. Nah, dalam konseling juga itu ada asas-asas ya, ada aturannya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi kita akan melaksanakan konseling nanti itu ini akan bersifat rahasia. Hanya ibu dan Rita yang tahu. Kita tidak boleh kasih tahu ke orang lain atau teman-teman Rita. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Apakah Rita datang di sini dengan sukarela atau dengan terpaksa? Sukarela ya. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, jadi Rita nanti selama proses konseling Rita harus terbuka ya, harus jujur sama ibu, tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang mungkin perlu kita selesaikan nanti. Jadi Rita sudah tahu konseling, sudah tahu asas-asasnya ya. Kira-kira Rita butuh berapa lama waktu kita untuk konseling? 10 menit kah, 20 atau berapa? 10 menit. Nah, 10 menit ya. Nah, nanti kalau misalnya ada selanjutnya ini ada kegiatan atau tidak? Ada apa? Kalau boleh beritahu. Kalian di kelas ya. Mata pelajaran apa? Oh, matematika ya, dari Pak Kade. Oke. Apakah Rita sudah siap? Tapi kayak ini lihat Rita kayak gugup ya. Oh, sudah siap? Ya, oke. Jadi mungkin kita bisa mulai. Nah, jadi kita akan mulai. Nah, waktu kita itu 10 menit ya. Jadi kalau misalnya nanti waktunya sudah habis, baru ibu lupa, Rita bisa kasih tahu ke ibu ya. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas. Oke, sudah siap? Oke, jadi bisa mulai. Silakan. Di sini saya akan menceritakan tentang hubungan keluarga saya dengan sepupu saya. Dulunya dia menyuruh mama saya, rencananya dulu mama saya ingin membeli laptop untuk kakak saya, tapi uangnya tidak cukup. Lalu datang sepupu saya menyuruh mama saya untuk meminjam uang ke bank dengan catatan harus dibagi dua. Nah, ini juga yang sepupuku katanya akan dibagi dua juga membayar ke bank, maksudnya sama-sama membantu. Akan tetapi setelah lama itu uang dipinjam, tetapi sama sekali tidak ada dikasih kembali, tidak ada bantu-bantu mama aku bayar ke bank. Sampai-sampai mama aku datang ke rumahnya, tetapi dia malah marah-marah ke mama aku. Dan sampai sekarang itu masih jadi pergumulan mama saya dengan itu uang. Seandainya uang sedikit tidak apa-apa ya, tapi 5 juta dipinjam sama sepupu saya, sampai sekarang tidak ada dikasih kembali. Kalau boleh tahu kapan sepupu Rita pinjam uang ke bank?
bulan bulan 2 Bulan 2 ya. tahun ini. Bukan 2023. Oh, 2023 sudah tahun. Nah, bagaimana respon atau pemahaman kamu? Menurut kamu bagaimana? Kalau saya jengkel juga karena kan itu hari waktu SMA sama kan tinggal di sepupuku, dari sini sepupuku kayak tidak menghargai sama sekali karena seolah-olah kami hanya dianggap pembantu di rumahnya itu hari. Padahal kalau mau dibilang masalah itu yang aku mungkin kan juga kayak pembantu di rumahnya itu hari, tidak dianggap keluarga. Oh, jadi sebelumnya tinggal bersama dengan sepupunya sama orang tua, sama kita juga. Tinggal sama sepupu saja kalau orang tua di kampung. Kampungnya di mana? Di Rempang. Oh, di Rembang. Nah, bagaimana tanggapan kamu tentang kejadian? Kalau tanggapan saya ini yang sepupuku kayak tidak ada berniat sekali untuk membantu mama saya. Jadi ini sepupunya kita tidak ada niatan membantu orang tuanya Rita, sedangkan yang meminjam uang ini adalah sepupunya Rita, tapi dia tidak mau membantu dan dia juga tidak mau mengembalikannya kepada orang tuanya Rita. Sampai sekarang tidak ada uang yang berbagi sama mama aku. Tidak, sampai sekarang Ya. belum ada sedikit pun. Kemarin kami minta tapi hanya 100 dikasih. 100.000 Ya. dari uang yang 5 juta itu. Nah, apa yang Rita inginkan dari masalah yang Rita hadapi? Yang saya ingin tadi itu uang itu harus kembali ke mamaku karena itu adalah hak mamaku. Seandainya itu bukan Uangnya Rita. ya itu seandainya bukan uangnya mamaku tidak masalah sih. Karena bagaimana mama aku juga lagi kesusahan karena saya akan pergi praktek dan butuh biaya yang banyak itu saja. Jadi bisa lebih cerita. Sampai sekarang itu yang sepupuku kayak justru dia lebih bong-bong bagi kami, marah-marah ke kami, kayak seolah-olah tidak ada, kayak seolah-olah kami yang salah karena kita minta terus. Nah, kita bilang kami juga butuh itu uang, tapi dia selalu bilang tidak ada uangnya. Nah, sedangkan dia pergi belanja baru tidak dikembali. ya. Nah, kalau ibu boleh tahu, sepupunya Rita ini sudah kerja atau masih kuliah? Sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga. Nah, sebelumnya sepupunya Rita ini meminjam uang untuk dipakai untuk apa? Katanya untuk bayar rumah kontrakan. Kontrakan. Di mana sepupunya Rita kontrakan? Waktu dulu di Telkom, tapi sekarang sudah tidak kontrak. Sudah tidak kontrak ya, sudah punya rumah sendiri atau Dia sudah punya rumah sendiri sama suaminya. Karena dulu dukanya memang kita sampai sekarang. Oh, 2 kali? Berapa orang? 3, 4. Dari, nah, apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi? Yang saya lakukan itu kayak saya beri nasihat sama sepupu saya, bilang mama saya juga butuh ini uang, ini begini. Oh, jadi Rita sudah sempat berkomunikasi dengan sepupunya Rita? Sempat, tapi dia banyak sekali alasannya. Baru kalau ketemu di jalan kayak mau baru pergi gitu. Sedangkan kami bersusah payah untuk meminta tapi tidak dikasih. Oh, Rita sempat meminta tapi tidak dikasih. Berarti dari apa yang kita lakukan ini berarti tidak berhasil ya. Kita mencoba
meminta kembali apa yang namanya kita, tapi tidak dikembalikan. Nah, sampai sekarang ini sepupu saya disuruh ke rumah untuk bicara dengan mama, tapi tidak mau. Jadi kalian sekeluarga meminta sepupu kalian untuk ke rumah untuk bicara dengan baik-baik, tapi dia tidak datang. Nah, bagaimana responnya setelah kalian menghubungi atau meminta sepupunya datang untuk ke rumah? Kami telepon, kami tidak di telepon tidak ada angkat, di situ juga tidak membalas. Kami datangi rumahnya yang di Makande, tapi orangnya tidak ada. Jadi pas kalian ke rumahnya tidak ada. Apa yang ingin kita lakukan selanjutnya untuk mengatasi masalah ini? Apa yang ingin dilakukan? Karena saya akan pergi praktek dan akan menuntut uang yang banyak, saya akan mencoba lagi untuk meminta uang itu. Mencoba lagi untuk meminta. Bagaimana sekarang ini sepupunya Rita? Maksudnya tinggal di mana sekarang? Tinggal di Makane, di dekat dokter Serta. Dekat dokter Sadra. Berarti Rita mau pergi lagi ke sana untuk mencoba meminta lagi, karena Rita mau pergi praktek. Bagaimana sikapnya yang disebutkan kalau Rita minta terus uang yang mau dipinjamnya? Kalau diminta terus uangnya banyak sekali alasannya, bilang tidak ada uangnya, ini itu, padahal pergi belanja lalu suaminya juga kerja. Oh, kalau yang boleh tahu apa yang dikerja oleh suaminya? Polisi? Ya. Oh, polisi tapi tidak bisa membantu istri yang membayar utangnya. Oh. Nah, mungkin saat ini kita pasti kesannya orang tua juga pasti bisa, pasti juga menjadi pergumulannya, karena apalagi kita mau pergi praktek tapi belum ada transaksi, belum cukup uangnya ya, dan berusaha minta uang ke kita tapi tidak dikasih, padahal sebenarnya ya polisi. Oh, mungkin memang jadi maksudnya tidak ada nyatanya kita mau menjauhi sepupunya, atau justru malah sepupunya kita yang menjauhi keluarga kita. Justru ini yang sepupu kami menjauh dari kami, karena begitu pun kayak sebaliknya saudara-saudara juga kayak terkenal dari sepupu kami. Oh, ini yang sepupunya kita juga, dia juga menyuruh keluarganya, saudara-saudaranya untuk menjauh dari keluarganya kita. Kayak seolah-olah dari rasanya kayak korban jauh. Oh, seolah-olah juga dia ini korbannya. Kan sebenarnya yang korban di sini adalah Rita dan orang tua serta keluarganya. Nah, kalau menurut kita, apakah semua orang itu yang berutang itu harus langsung membayar? Kalau menurut saya enggak sih, tapi ini uang yang dipinjam sama sepupu saya sudah lebih 1 tahun. Iya. Tadi kan bulan 2 ya, 2023, berarti 1 tahun 4 bulan kan 3 bulan. Nah itu makanya mungkin ada 5 bulan dia sudah pinjam baru kami minta, tetapi dari sekian lamanya itu tidak ada uang, tidak kurang respon, kayak slow respon, terus tidak ada uangnya begini-beginilah. Lama-lama itu Nabi bilang sama aku pergi saja minta, karena kami juga butuh uang untuk sekolah. Terus kami datang ke rumahnya, tetapi dia seolah-olah marah sama kami. Jadi kami berusaha tetap mendekat ke rumahnya. Seolah-olah dia yang kayak di tempat meminjam dia, seolah-olah kalian yang meminjam dia. Nah, apakah kita pernah marah atau kalau dibilang marah pernah,
karena pas juga itu hari bapak saya masuk rumah sakit dan butuh juga biaya. Terus saya datangi lagi rumahnya, minta itu uang tapi ada. Terus situlah saya marah-marah, bilang dari dulu mimpinya minta uang, tidak ada terus ya. Nah tadi baru 100.000 yang dia berikan ya, berarti masih ada sisa 4.900.000. Nah menurut kita apakah dengan marah atau marah atau gelisah atau geram bisa membuat masalah ini selesai? Kalau menurut saya tidak juga sih, karena pakai emosi jadi. Sebenarnya juga ini kan bisa juga, sebenarnya juga lebih bagus kalau misalnya yang sebelumnya Rita mau datang ke rumahnya Rita baik-baik supaya kan diselesaikan. Kalau katanya suaminya polisi ya, kan pasti menjawab kalau polisi ya. Nah pasti memang Rita saat ini marah, kesal, sebel sama sepupunya, tapi Rita harus tetap kuat ya, tetap tenang. Pasti ada jalan keluarnya dari Tuhan. Dan kamu juga harus tetap mengontrol diri, emosi, lebih bijak membicarakan dengan sepupunya. Mungkin bisa dicoba lagi bicara baik-baik dengan sepupunya. Siapa tahu nanti dia dulu ya, dan dia bisa sadar diri, bisa tahu diri kalau ada hutangnya, dan kita juga membutuhkan uang yang cukup banyak untuk ikut prakteknya. Kalau ibu boleh tahu prakteknya bulan berapa? Bulan ini praktek di laboratorium karena ada kita. Jadi kita harus tetap sabar, tetap kuat ya, pasti ada jalan keluarnya jika kita menjalaninya dengan hati yang baik, dengan kerendahan hati, pasti juga Tuhan akan buka jalannya. Ya. Dan kita harus berkomunikasi yang baik dengan sepupunya, tidak boleh yang menjauh, biar dia yang menjauh, tapi kita harus tetap mendekatkan diri, siapa tahu nanti ada jalan keluarnya dari Tuhan ya. Oh ya, sebentar ada tiga tadi, jam berapa? Jam 10. Oh ya, sudah pas kayak ini. Jadi kita ibu harap kita tetap sabar ya. Mudah-mudahan nanti Tuhan kasih jalan supaya ada biaya yang kita gunakan untuk pergi praktek. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau misalnya kita ingin menceritakan lagi, ingin berkomunikasi lagi dengan ibu, kita boleh datang saya ke ruang konseling ini. Ruang konseling ini selalu terbuka untuk kita. Kapanpun kita datang pasti ibu akan bantu, dan pasti ibu akan bantu, dan kita tidak usah takut dan tidak usah ragu untuk datang ke sini. Ibu akan selalu bisa membantu jika ibu bisa membantu ibu ya. Oke, jadi ibu yang sebentar ada kegiatannya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu. Ibu ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang kepada ibu. Oke, terima kasih. Sampai dulu. Oke, mungkin kita bisa terima jadwalnya lagi. Kita bisa datang saja langsung ke ibu. Terima kasih Bu ya, sampai jumpa. Sekian cuplikan video pendek dari saya, sekian dan terima kasih.